Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Yusang Kurniawan, Prodi D3 PKP 15 Charlie, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang APAR atau yang disebut dengan alat pemadam api ringan. Nah, sebelum saya membahas tentang APAR, saya akan sedikit menjelaskan tentang terbentuknya api dan kelas-kelas api. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Kebakaran terjadi di mana saja, kapan saja, menimpa siapa saja. Akibatnya bukan sekedar harta, tapi juga nyawa. Kebakaran terjadi karena adanya api. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Mari kita kenali bagaimana terjadinya kebakaran. Kebakaran terjadi karena 3 unsur. 1. Panas. 2. Udara. 3. Material. Jenis kebakaran dibagi menjadi 4 kelas. Kelas A, kebakaran benda padat selain logam seperti kayu, kertas, plastik, kain. Kelas B, kebakaran benda cair mudah terbakar seperti minyak, pelumas, bensin. Kelas C, kebakaran berbagai material dengan sumber listrik seperti televisi, kulkas, komputer. Kelas D, kebakaran logam panas seperti besi, seng, titanium. Kita bisa cegah kebakaran dengan APAR. Mari mengenal APAR. Apa itu APAR? Alat pemadam api ringan atau yang biasa disingkat dengan APAR merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR ini biasanya berbentuk tabung berisi bahan pemadam api bertekanan tinggi. Namun selain bentuk tabung, APAR juga ada yang berbentuk seperti botol spray berukuran besar yang biasa digunakan pada kendaraan. Nah, penggunaan APAR itu sendiri sangatlah dianjurkan, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Jenis-jenis APAR. Satu, jenis cairan atau water. Jenis yang pertama merupakan sebuah tabung APAR berisikan cairan atau air bertekanan tinggi. APAR dengan bahan dasar air ini sangat cocok untuk memadamkan api yang diakibatkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik, dan jenis kebakaran kelas A lainnya. Jenis APAR ini juga dinilai sebagai pemadam api yang paling ekonomis dan terjangkau dalam segi harga. Namun kekurangan dari jenis APAR yang satu ini adalah kurang cocok digunakan pada kebakaran yang dikarenakan oleh instalasi listrik bertegangan tinggi, kebakaran kelas C. 2. Jenis busa atau foam. Jenis APAR satu ini memang terbuat dari bahan kimia yang dapat membentuk busa ketika disemprotkan. Busa yang disemburkan oleh APAR ini adalah berbentuk bisa AFF, Aqueous Flame Forming Foam, yang dapat menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Nah, APAR ini sangat efektif untuk memadamkan api dari bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, dan jenis kebakaran kelas A lainnya. Selain itu, APAR jenis busa ini juga dapat diandalkan untuk memadamkan kebakaran yang ditimbulkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent, dan jenis kebakaran kelas B lainnya. Jenis serbuk kimia, dry chemical powder. Jenis APAR ini dianggap lebih serbaguna karena sangat efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas A, B, dan C.
Cara kerja APAR ini adalah dengan mengeluarkan serbuk kering yang akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen. Meski dapat dipakai untuk hampir semua kelas kebakaran, jenis APAR ini tidak disarankan untuk digunakan pada industri karena dapat mengotori dan merusak peralatan produksi di sekitar. Jenis karbon dioksida atau CO2. Yang terakhir dari jenis-jenis APAR adalah jenis karbon dioksida atau CO2. APAR jenis ini sangat cocok untuk memadamkan kebakaran yang dihasilkan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar, kebakaran kelas B, dan akibat instalasi listrik yang bertegangan, kelas C. Cara merawat APAR. Letakkan APAR di tempat yang tidak lembab, bisa juga menggantungkan minimal 15 cm atau idealnya 125 cm dari permukaan lantai. Bersihkan komponen-komponen APAR secara berkala mulai dari nozzle, hose, safety. Cek secara berkala setiap komponennya untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak. Segera isi ulang APAR setelah memasuki masa kadaluarsa atau setelah digunakan. Bagian-bagian APAR. Safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge pengukuran tekanan, silinder tabung, hose selang, nozzle corong, information label label informasi, rating APAR petunjuk penggunaan, klasifikasi dan tipe. Langkah-langkah penggunaan APAR. Sumber api atau stiker listrik, klasifikasi api tipe C. Ambil dekamethol CO2 atau clean. Ambil tabung. Cek pengukur tekanan. Pastikan jarum pada posisi hijau. Selalu rawat dan isi ulang APAR. Posisi yang benar seperti ini. Lepaskan pin pengaman. Cek tekanan APAR. Arahkan corong ke atas. Tekan tuas beberapa kali. Cara memegang APAR. Jarak dari sumber api 2-3 meter. Sejajar dengan arah angin. Arahkan corong ke sumber api. Tekan tuas. Kibaskan arah semburan APAR. Pasang pin APAR kembali. Simpan pada tempatnya. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai APAR. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya Yusam Kurniawan dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.